是疯了才会认，有深刻的在爱着，三餐有你在才算。后我只想要一个越陷越深，才。Saat itu mereka sudah sampai di puncak acara pernikahan yaitu pembacaan janji pernikahan. Kisil dengan lantang dan tegas membacakan janji itu namun Haoyu tidak melakukannya dengan baik. Ia tidak menyelesaikan dengan tuntas membaca janji tersebut karena ia tidak benar-benar menikahi Kisil dengan landasan cinta. Alhasil Haoyu menggunakan cara lain untuk melanjutkan upacara pernikahan tersebut. Acara itu pun berlangsung dengan baik. Sampai pada saat pemakaian cincin lagi-lagi Kisil dibuat terharu oleh Haoyu sebab ia memberikan cincin berlian seperti desain yang dibuat oleh Kisil. Dan acara pernikahan itu ditutup dengan ciuman kedua pengantin serta foto bersama. Setelah itu Haoyu sedang termenung di kamar. Kisil pun berinisiatif membuat makanan spesial untuk Haoyu namun pada saat Kisil ingin membawakan makanan itu pada Haoyu ia malah mendengar sesuatu yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Alhasil Kisil pergi menyendiri dan menghabiskan makanan itu sembari mengingat kalimat keji yang diucapkan Haoyu. Keesokan harinya kakek Haoyu, Suan dan Chen sudah bersiap untuk pulang. Begitu juga dengan Kisil dan Haoyu namun mereka masih memperlihatkan kemesraan di depan orang tua Kisil. Sesampainya di rumah Haoyu merasa ada yang berbeda dari Kisil. Saat itu akhirnya mereka kembali berdebat karena Kisil merasa sikap peduli yang ditunjukkan padanya hanya karena janji Haoyu kepada ayahnya. Alhasil Kisil hanya berharap jika Haoyu hanya perlu menjadi dirinya sendiri jika ingin memperlakukan Kisil. Dan mulai saat itu Kisil hanya akan menjadi ibu yang baik dan berkualitas untuk anak-anaknya serta menjadi menantu yang baik untuk kakek dan menjadi istri yang baik di hadapan kakek. Keesokan harinya Kisil sedang menyiapkan bekal Chen dan Haoyu memberikan cincin pernikahan yang dilepas oleh Kisil. Tak hanya itu lagi-lagi mereka harus berakting di hadapan kakek. Di saat yang bersamaan Kisil mendapat kabar bahwa Suan harus melakukan pemeriksaan karena 3 hari lagi ia akan melakukan operasi. Di rumah sakit Kisil dan Suan sedang melakukan pemeriksaan. Setelah selesai ternyata Haoyu sudah menjemput mereka. Suan sangat bahagia dengan perlakuan ayahnya itu walaupun Kisil terlihat tidak menyukai hal tersebut. Sesampainya di rumah Kisil sedang membuat jus untuk Suan namun ia terlihat sangat khawatir karena Suan akan segera dioperasi. Haoyu yang melihat keadaan Kisil langsung ingin menenangkannya namun awalnya ia hanya menenangkan Kisil dari perkataan sampai akhirnya ia memeluk Kisil. Saat itu Kisil mengira jika kakek ada di sana maka mereka harus melakukan hal tersebut. Beberapa hari kemudian Haoyu harus pergi untuk urusan pekerjaan namun ia sempat melihat Kisil dan Suan yang sedang tertidur. Tiba-tiba Suan terbangun dan ia menanyakan apakah Haoyu akan pergi. Haoyu memang harus pergi untuk urusan pekerjaan namun Haoyu berjanji akan kembali menemani Suan untuk melawan monster kecil itu. Keesokan harinya Suan sudah berada di rumah sakit dan sedang bersiap untuk menjalani operasi. Kakek buyut juga ada di sana menemani Suan namun Suan terus menantikan Haoyu kembali untuk menemaninya. Setelah itu dokter mengajak Kisil untuk menandatangani surat persetujuan orang tua. Tak hanya itu dokter juga menjelaskan kemungkinan buruk yang akan terjadi pada Suan karena dibanding operasi lain tingkat resiko operasi tumor otak lebih tinggi. Mendengar penjelasan sang dokter membuat Kisil terlihat sedikit was-was dan merasa cemas, beruntung tak berselang lama Haoyu sudah ada di sana. Ia langsung mengambil alih untuk menandatangani surat tersebut. Haoyu juga langsung menenangkan Kisil. Suan yang mengetahui Haoyu sudah kembali langsung menghampiri dan memeluknya.
朝着你的迷宫，你还在我相逢这分钟。